Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Septi selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan karena telah menyempatkan waktunya untuk datang menghadiri seminar proposal hasil penelitian saya. Saya Inula Febrianti akan membahas hasil penelitian dengan judul pengaruh ekstrak bawang putih terhadap pertumbuhan tanaman timun yang terkena serangan hama kutu daun atau Apidoidea. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa dasar, yaitu yang pertama terkait produktivitas pada tanaman timun yang tergolong rendah. Namun, di Indonesia ini memiliki kondisi klimatologis yang cukup memungkinkan untuk tanaman timun tumbuh di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Menurut Gustia 2016, hal ini terjadi karena adanya serangan hama yang membuat produktivitas tanaman timun ini menurun. Nah, serangan hama ini dapat dikendalikan dengan pestisida kimia karena dia sangat efektif dalam mengendalikan hama ataupun penyakit. Nah, tapi dari situ pestisida kimia ini dapat memberikan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, residu hasil pertanian, dan resiko kesehatan pada manusia. Di Indonesia sendiri memiliki keberagaman hayati yang cukup banyak, sehingga terdapat tanaman yang mengandung bahan aktif yang dapat digunakan sebagai bahan pestisida alami. Karena tumbuhan ini mengandung zat aktif yang dapat merusak fisiologi hama yang menyerang pada tanaman. Seperti pada penelitian saya yaitu tentang bawang putih. Bawang putih ini saya gunakan karena dia mengandung alisin yang dapat mengganggu sintesis membran sel parasit, dan dia juga mengandung minyak atsiri yang dapat membuat hama ini kesulitan dalam mengambil udara untuk proses pernafasannya. Sehingga pada penelitian kali ini dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas ekstrak bawang putih sebagai pestisida nabati dalam mengendalikan populasi hama kutu daun pada tanaman timun. Yang kedua, apakah terdapat dosis pestisida nabati terbaik dalam pengendalian hama? Yang ketiga, apakah penerapan ekstrak bawang putih dapat meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan tanaman timun yang terkena serangan hama dengan jangka pemberian setiap 7 hari? Adapun tujuan pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat keefektifan ekstrak bawang putih sebagai pestisida nabati dalam mengendalikan populasi hama kutu daun pada tanaman timun. Yang kedua, mengetahui dosis pestisida nabati terbaik dalam pengendalian hama pada tanaman timun. Yang ketiga, mengetahui tingkat produktivitas serta pertumbuhan tanaman timun yang terkena serangan hama dengan jangka pemberian pestisida nabati setiap 7 hari. Nah, di sini terdapat kerangka penelitian, yaitu pada tanaman timun, ia mengalami penurunan hasil yang cukup signifikan karena terjadi serangan hama kutu daun yang dimana kutu daun itu sangat amat merugikan bagi tanaman timun. Kemudian dapat dikendalikan si hama kutu daun ini dengan pengaplikasian pestisida nabati dengan bawang putih. Nah, bawang putih ini umumnya bahan ini mudah dicari, terus dia juga mengurangi biaya produksi, dan dalam pengaplikasian pestisida nabati bawang putih ini tentunya ramah lingkungan. Nah, diharapkan dari pengaplikasian pestisida nabati ini, tanaman timun ini yang terserang hama dapat berkurang hamanya. Kemudian dilakukan pemberian dosis perlakuan dengan beberapa taraf untuk melihat pertumbuhannya apakah efektif dengan dosis tersebut, atau jika ditambahkan dosis lebih banyak apakah dia akan bakal mati si hamanya atau malah membuat tanaman tersebut malah rusak. Kemudian dari hasil itu kita bisa melihat dosis terbaik dalam pengendalian hama pada tanaman timun. Hipotesis penelitian pada penelitian saya ini yaitu yang pertama, terdapat dosis pestisida nabati ekstrak bawang putih terbaik dalam pengendalian hama kutu daun pada tanaman timun, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman timun.
Yang kedua, terdapat dampak secara berkelanjutan akan proses pemulihan tanaman dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama kutu daun pada tanaman timun. Nah, pada penelitian saya ini terdapat teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, terutama pada tanaman timun yang memiliki berbagai banyak manfaat karena dia memiliki kandungan kalori yang rendah, kemudian kaya akan vitamin C dan mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan untuk tubuh kita. Kemudian buah timun ini termasuk tanaman semusim yang tumbuh menjalar dan dapat tumbuh baik di dataran rendah ataupun tinggi dengan kebutuhan cahaya optimalnya selama 8-12 jam per hari. Nah, dalam budidaya tanaman timun ini tentu pasti ada serangan hama ataupun penyakit. Dan pada penelitian ini terdapat kutu daun yang merupakan serangga pengganggu tanaman yang sangat merusak tanaman. Pada penelitian Hawiyah tahun 2022, kutu daun ini menyerang bagian pucuk dan daun muda dengan cara menghisap cairan pada daun, sehingga daun itu tuh menjadi kering, kemudian dia tuh menggulung dan menguning. Nah, dilakukan pula pemberian pestisida nabati yang dapat digunakan sebagai pengandilan organisme pengganggu tanaman karena dibuat dari bahan alami, sehingga mudah terurai dan relatif aman. Nah, ekstrak bawang putih ini sendiri dikenal sebagai antibakteri alami yang dapat mengganggu pertumbuhan hama. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Juni tahun 2024 yang bertempat di Pugung, Tanggamus, Lampung. Alat-alat yang digunakan yaitu pisau, ember, blender, pengaduk, saringan, hand sprayer, tray semai, alat tulis, dan plastik sungkup. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu bawang putih, tanah, pupuk kandang, air, polybag, dan sebidang lahan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 kali perlakuan dan 5 kali ulangan. Dan di atas ini terdapat tata letak satuan percobaan yang saya gunakan sebagai metode pada penelitian kali ini. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu membuat pestisida ekstrak bawang putih, di mana dengan memotong kecil-kecil bawang putih tersebut dan dicairkan dengan air, lalu didiamkan selama beberapa minggu. Kemudian sambil menunggu ekstrak bawang putihnya itu jadi, kita juga mempersiapkan lahan, di mana lahan tersebut akan digunakan sebagai tempat untuk menaruh polybag yang akan ditanami oleh si timun. Kemudian penyemaian benih. Benih ini kita semai terlebih dahulu menggunakan tray semai, atau bisa juga kalau nggak ada, kita bisa pakai daun pisang. Kemudian dilakukan penanaman pada polybag. Penanaman pada polybag ini dilakukan dengan menaruh satu benih pada satu polybag. Kemudian dilakukan inokulasi hama. Selanjutnya dilakukan pengaplikasian pestisida nabati sesuai dengan dosis perlakuan. Nah, pada penelitian ini dilakukan variabel pengamatan. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Di mana pada variabel utama ini yang dilihat yaitu tinggi tanamannya, jumlah daun, diameter batang, dan lebar daun. Variabel pendukungnya sendiri yaitu tentang ketahanan hama, kemudian kerusakan daun, serta kadar pH tanah pada tanaman timun. Terima kasih. Tadi itu adalah penyampaian dari seminar proposal saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.